Halo geng, bertemu kembali bersama saya di channel Kang Abe untuk sharing belajar Excel dasar. Pada sesi kelima, di video kali ini saya akan coba share mengenai rumus dasar Excel yaitu mengenal fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sedikit penjelasan saja, sebelum mempelajari cara menggunakan VLOOKUP Excel, kita perlu tahu apa itu fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Fungsi atau rumus Excel VLOOKUP adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Kemudian mengambil nilai dari sel dimanapun baris yang sama pada tabel data tersebut. Dengan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel ini kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain dengan menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik. Nah, salah satu contoh penggunaan fungsi VLOOKUP adalah untuk konversi rentang nilai angka ke huruf pada Excel ataupun sebaliknya. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa sih namanya VLOOKUP dan depannya huruf V. Awalan huruf V di depan kata VLOOKUP merupakan sebuah singkatan ya dari kata vertikal. Istilah vertikal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabel terletak di bagian atas dan field datanya itu tersusun ke bawah secara vertikal. Nah, jadi datanya ke bawah semua. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan HLOOKUP? Nah, sebenarnya fungsi HLOOKUP itu sama sih dengan fungsi VLOOKUP. Cuman yang membedakan adalah bentuk tabel referensinya. Nah, jika memang untuk VLOOKUP sendiri tabel referensi itu berbentuk vertikal ke bawah semua, untuk HLOOKUP digunakan jika tabel referensinya berbentuk horizontal ya. Jadi perbedaannya ada di sana, fungsinya sama aja. Jadi saya sering banyak discuss juga sama teman-teman mengenai penggunaan rumus vertikal VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Nah, oke, kita langsung saja nih. Nah, ini yang disebut dengan tabel referensi itu adalah ini ya. Contoh di sini di sebelah kiri saya sudah ada tabel tanggal, kemudian merek HP, kemudian total penjualan. Kita akan coba memasukkan harga dari tabel referensi yang sudah saya sediakan. Nah, di sini bisa aja sih semuanya teman-teman biasanya menggunakan ini untuk menghitung gaji, kemudian menghitung penjualan, kemudian menghitung nilai juga. Nah, di sini adalah ada kata kunci yang harus teman-teman pahami. Kata kuncinya adalah seperti ini ya. Contoh nih, tabel referensinya adalah katakan merek handphone. Nah, seperti ini, merek handphonenya sama. Nah, kemudian harga unitnya seperti ini per unitnya, price-nya ya. Nah, teman-teman dalam membuat laporan, misalkan merek HP di sini itu kurang lebih harus sama dengan kata kunci yang di sini. Nah, biasanya untuk beberapa perusahaan ataupun beberapa usaha lain dalam sebuah item code ataupun SKU ataupun brand itu pasti memiliki kode. Nah, teman-teman bisa menggunakan kode tersebut untuk mengunci kuncian dari rumusannya ya. Oke, kita coba aja. Kita langsung coba menggunakan tabel yang vertikal. Kita akan memasukkan harga dengan rumus VLOOKUP ya. Jadi teman-teman kita langsung saja selalu menggunakan sama dengan VLOOKUP. Kemudian kurung buka. VLOOKUP yang akan dicari adalah misalkan dari argumen merek handphone ya. Oke, kemudian klik di sini, kemudian titik koma, kemudian kita akan langsung ke tabel referensi. Nah, kita akan klik dari sini, kemudian kita drag. Oke, nah di sini yang kita butuhkan adalah harga unit. Nah, harga unit ini ada pada posisi di sel kedua. Oke, ingat di sel kedua ya. Nah, di sini ada nih. Oke, sel kedua. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita kunci dengan menggunakan F4 satu kali. Kemudian titik koma, kemudian balik lagi. Tadi harga itu ada di sel berapa sih? Nah, tadi untuk harganya ada di sel 2, maka kita akan ketik angka 2. Kemudian titik koma, kemudian pilih false ya. Oke, kemudian kurung tutup, enter. Oke, ternyata harga Oppo itu memang
harga satuannya adalah 4 juta sesuai dengan price listnya yang ada di tabel referensi. Nah, teman-teman bisa langsung drag tarik ke bawah, oke. Atau tidak, teman-teman bisa double klik juga ya. Nah, oke, tanda seperti ini, kalau sudah jadi plus, kemudian double klik, oke, maka muncul. Nah, kemudian sama halnya dengan dengan HLOOKUP. Kita akan mencoba dengan tabel referensi yang berbentuk dengan horizontal. Caranya sama dengan HLOOKUP, oke, kurung buka, kemudian kita klik dari merek handphone, kemudian tarik ke bawah. Nah, oke, kemudian kalau untuk HLOOKUP kita akan pilih row di mana harga tersebut akan kita masukkan ya. Untuk harga unit ini ternyata ada di row kedua. Oke, kita tarik ke samping. Kemudian, ada yang terlewatkan. Kita ulangi, sama dengan HLOOKUP, kurung buka, sama seperti VLOOKUP, pilih merek handphone sebagai kata kunci, kemudian titik koma, kemudian masuk ke tabel referensi, oke, kemudian masukin harganya dan mereknya. Oke, karena tadi saya ulangi, karena harganya ada di row kedua, maka setelah di blok seperti ini, pilih F4 satu kali, kemudian titik koma, kemudian 2, titik koma kembali, kemudian false. Oke, kemudian kurung tutup, enter. Oke, kita copy. Oke, hasilnya sama teman-teman. Jadi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama. Yang membedakan adalah kode referensi yang teman-teman miliki. Jika di tempat bekerja teman-teman atau misalkan dalam pembelajaran teman-teman memiliki tabel referensinya berbentuk vertikal, maka teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kebalikannya, jika menggunakan tabel referensi horizontal, maka teman-teman bisa menggunakan dengan rumus HLOOKUP. Oke, sampai sini aman ya. Kita akan coba rumus VLOOKUP tingkatan lanjutannya, di mana di sini kan hanya mencari harga. Kita akan coba 2 sampai 3 kolom pencariannya. Oke, di sini kita sudah ada tabel referensinya nih ya. Di sini saya sudah siapkan ada posisi jabatan ya. Di sini ada supervisor, sales, admin, driver, security, kemudian cleaning service. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di samping sebelahnya kita ada gaji pokok, kemudian uang makan, tunjangan, dan totalnya ya. Nah, ini kita akan coba rumus dengan VLOOKUP karena tabelnya itu berbentuk rincian ke bawah ya. Angka yang akan kita cari adalah rincian ke bawah nih. Oke, nah di sini di tabel yang akan kita gunakan di sini sudah ada nama karyawan dan posisinya ya. Nah, kita pengen tahu nih, cari tahu gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP ini, karena kalau memang manual itu akan sangat lama, kemudian ya teman-teman harus jeli juga. Oke, kita langsung saja. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP, oke, kurung buka, kemudian nah kita akan kunci di posisi ya, karena tabel referensinya pengunciannya adalah posisi. Kemudian klik, kemudian titik koma, oke, kemudian masuk ke tabel referensi, klik supervisor, posisi di sel B2 ya. Kemudian oke, kita hitung sebenarnya gaji pokok, uang makan, dan tunjangan itu ada di sel berapa ya. Oke, untuk gaji pokok oke ada di sel 2, kemudian uang makan ada di sel 3, kemudian tunjangan ada di sel 4. Oke, kita tarik ke bawah, kita F4, kemudian
titik koma, pilih 2, kemudian false ya. Oke, kurung tutup. Nah, sampai sini sudah sangat sederhana sekali. Nah, teman-teman di sini nggak usah merumus kembali ke kolom-kolom yang kosong ini ataupun merumus satu-satu. Teman-teman cukup bisa mengcopy paste-nya. Nah, sebelum mengcopy paste, teman-teman harus mengunci dulu kuncian katanya ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan F4 pada kuncian kata yang kita gunakan. Nah, contoh di sel C10 itu karena posisi yang akan kita kunci, maka di sini pilih F4 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita akan copy. Nah, uang makan tadi itu ada di posisi sel ketiga ya. Kita hitung 3. Oke, kemudian copy kembali. Nah, untuk tunjangan ada di sel keempat. Oke, kita ganti angka 3 dengan angka 4. Oke, maka secara tabel dari gaji pokok, uang makan, tunjangan seorang supervisor adalah sudah tercopy ke tabel bawahnya. Oke, kita totalkan saja. Ini rumusnya sama aja. Sum, kemudian kurung tutup, enter. Nah, tanpa lebih lama lagi, kita akan langsung copy paste ke bawah. Oke, maka bravo, sudah terbentuk penempatan gaji pokok, uang makan, tunjangan berdasarkan posisi pekerjaan. Oke, kita coba ulangi. Ketika teman-teman tidak mengunci kata kuncinya seperti ini, nah, maka ketika di copy ini mereka akan false. Jadi baiknya teman-teman mengunci ya. Oke. Sorry. Oke, kita akan copy kembali ke bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel referensi vertikal. Oke, kita akan lanjut menggunakan rumus HLOOKUP dengan kondisi yang sama, dengan pencarian yang sama, tapi berbentuk tabel referensinya berbentuk horizontal ya. Oke, nah ini adalah tabel referensinya. Nah, oke, kita akan langsung saja sama dengan HLOOKUP. Oke, HLOOKUP seperti ini. Kata kunci, pilih kata kunci karena di sini sama ya. Yang akan dicari adalah posisi supervisor, sales, admin, driver, security, dan cleaning service. Maka kata kuncinya adalah posisi ya. Kita klik, oke. Kemudian kita titik koma, kemudian kita ambil dari supervisor sini ya. Oke, karena ini horizontal, maka yang dilihat ada dari jumlah row-nya ya, nomor row-nya. Oke, gaji pokok ada di row 2, kemudian uang makan di row 3, dan tunjangan di row 4. Kemudian kita blok semua. Oke, nah jangan lupa di F4 ya. Oke, F4, kemudian titik koma, 2, false. Kurung tutup. Oke, gaji pokok sudah masuk. Nah, kemudian kita sama prosesnya seperti tadi yang VLOOKUP. Kita akan kunci di kata kuncinya ya. F4 3 kali. Oke, kemudian kita copy uang makan. Karena tadi uang makan ada di row 3, kita akan tulis row 2-nya diganti dengan huruf 3, angka 3. Kemudian untuk tunjangan angka 3 diganti dengan angka 4. Kemudian selesai, oke. Nah, oke, setelah itu kita total auto sum saja, enter. Kemudian kita akan tarik ke bawah atau copy ke bawah ya. Oke, teman-teman, di sini cukup simpel dan sederhana, hanya cukup
teman-teman mengisi dalam satu kolom, kemudian ditarik ke bawah, ditarik ke semuanya, maka dalam hitungan cepat kolom yang kosong tadi akan segera terisi. Cukup simpel dan sederhana. Nah, itu aja mungkin untuk diskus kita di sesi kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat tetap belajar. Terima kasih.